Alfian Tanjung dalam beberapa kesempatan seringkali menyatakan bahwa PKI itu menyusup di tubuh NU, GP Ansor keturunan PKI dan seterusnya. Ya maklumlah jualannya kan itu, harus dimaklumi, Jarno boleh duit, bahasanya kan gitu kan. Dendam harus dipotong. Yang selanjutnya, ini yang paling penting. Dilarang atau tidak, saat ini komunisme, Marxisme, dan lain sebagainya, itu sudah, katakanlah sudah bangkrut. Teman-teman sekalian, seperti janji saya, malam hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang Gawakis, anggota Gawakis, Ikatan Gus Agus Indonesia. Loro karone Asosiasi para Gus. Asosiasi para Gus. Loro karone iki ganteng, masih muda. Yang satu memangku pesantren yang disegani di Pengalengan Lamongan, yang seorang lagi beliau adalah seorang rektor dari satu universitas di pesantren Salaf juga di Kencong, Jember. Sebenarnya saya sudah lama sekali ingin mengundang beliau, kepingin kalau bahasa kita itu ayolah sekali-kali gacor bareng ngono lho. Tapi Gusti Allah ngersakaken baru malam ini kita bisa bertemu. Kalau seperti di flyer itu yang saya share kepada teman-teman itu kita akan membincang tentang komunisme ya, atau PKI lah gampangannya. PKI itu ada atau tidak ada? Mungkin saya mulai dari Gus Rizal terus Gus Awi, itu sekilas saja, orang usah akeh wis akeh sing bahas Gus. Sing bahas PKI ki wis akeh. Ada gak usah kakean wis, tapi setidaknya biar teman-teman tahu mungkin secara umum ya sifat NU terhadap yang resmi, yang sebagaimana Gus Rizal share tadi itu sikap resmi Nahdlatul Ulama tentang PKI. Tentang keterlibatan PKI, tentang konfrontasi PKI dengan NU, dan kemudian tentang kemungkinan bangkitnya PKI dan seterusnya. Moga Gus, jenengan pokoknya sakarepe wis kate ngomong apa. Gus Rizal dhisik. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru saya Ustadz Abror Rifai, yang saya hormati guru saya juga Gus Alawi, guru dan Mbak Maryam. Alhamdulillah saya pada malam hari ini diberi kesempatan untuk ngobrol, untuk ngoceh tentang sesuatu yang senantiasa muncul musiman, tahunan, yaitu di akhir September dan juga pada awal Oktober, yaitu isu kebangkitan PKI. Kalau isu kebangkitan Juventus, sebagaimana dikatakan oleh Gus Alawi, itu bukan lagi isu. Cuma Juventus. Tapi ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, itu kan. Jadi, apakah kemudian PKI saat ini bisa bangkit atau bagaimana? Itu bisa. Saya jelaskan pada awal mula bagaimana mungkin saya mewakili setidaknya kelompok anak-anak muda NU yang memandang perspektif sejarah terjadinya peristiwa tahun 65 itu dalam sudut pandang kekinian. Berdasarkan buku yang saya baca, dari beberapa referensi, baik yang pro PKI maupun kontra PKI, dan juga yang saya dengar dari beberapa orang pengalaman, khususnya di keluarga saya, mengenai bagaimana cara menghadapi PKI yang dilakukan oleh kakek saya. Pertama, ketika melihat narasi 1965, mau tidak mau kita harus melihat pra dan juga pasca. Sudah banyak kalau definisi komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan seterusnya itu sudah kita lacak di internet. Termasuk juga sejarah PKI, perpecahannya dan seterusnya, konsolidasi pasca 48 dan seterusnya sudah banyak kita baca. Termasuk juga bentrokan-bentrokan tahun 1948 yang banyak merugikan kalangan pesantren saat itu. Itu sudah banyak kita ketahui di internet. Nah, adapun peristiwa pra 65 harus kita akui bahwa NU itu mewakili unsur agama di dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis yang dirumuskan oleh Soekarno. Saat itu umat Islam terpecah. Yang pertama, mereka yang memandang apabila konsep Nasakom Soekarno ini adalah konsep ilutif, konsep ilusi, tidak akan pernah terjadi bagaimana unsur nasionalisme, agama, dan komunisme bisa dipersatukan, disinkronkan semacam itu.
Demikian pula di kalangan ulama-ulama NU, sebagian menganggap apabila ketika Masyumi yang sudah dibubarkan seperti itu dan tidak dan menjaga jarak ya, tidak lagi bergabung dengan konsep Nasakom, tapi sebagian ulama NU juga memiliki pandangan yang lain. Sebagian tentu saja tidak mau NU terlibat mewakili unsur agama di dalam komunis, tetapi Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang menjabat Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama saat itu, mengatakan kalau kita kurang lebih, kalau kita tidak masuk di dalam unsur agama di dalam nasionalis dan komunis, maka tidak ada unsur penyeimbang di situ. Apalagi saat itu posisi Soekarno itu juga agak terjepit karena manuver-manuver yang dilakukan oleh TNI khususnya Angkatan Darat. Kalau Angkatan Udara dan Angkatan Laut lumayan bisa dipegang oleh Soekarno, tetapi Angkatan Darat ini yang memiliki kekuatan sangat banyak khususnya di dalam politik yang diwakili antara lain Jenderal Abdul Haris Nasution dan juga ex pasukan peta. Lalu kemudian di dalam benturan semacam ini NU mulai masuk. Jadi ada penyeimbangan kekuatan antara nasionalis yang diwakili kubunya Soekarnois, yang kedua diwakili kubu komunis, yang ketiga yang tidak masuk dalam Nasakom tapi memiliki pengaruh yang sangat luar biasa kuat, yaitu unsur dari TNI Angkatan Darat. Yang ketiga, yang selanjutnya tentu saja kelompok yang kita bicarakan yaitu agama yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Ketika Kiai Wahab memutuskan NU masuk, Kiai Wahab bukan hanya dicaci maki oleh sesama umat Islam dari unsur lain, melainkan juga di dalam NU sendiri, karena banyak sekali yang tidak setuju. Tetapi ini adalah mewakili istikharah dari para ulama saat itu, juga bagian dari ijma' siyasi. Bagaimana ulama NU memutuskan untuk masuk ke gelanggang pertempuran, semakin waspada untuk menyeimbangkan kekuatan yang ada di situ. Kalau dalam konteks pembicaraan saat itu, kalau tidak ada kita yang mewakili di dalam unsur Nasakom, tidak diwakili oleh NU, saya khawatir nanti konfrontasi antara kubu nasionalis dengan komunis ini semakin menguat. Demikian pula gesekan dengan Angkatan Darat. Maka kemudian Kiai Wahab itu mulai masuk. Lalu kemudian saat itu kekuatan Soekarno secara politik itu memang sudah tergerogoti. Secara internasional, manuver Bung Karno sangat luar biasa melalui konferensi Asia Afrika, lalu kemudian dilanjutkan konferensi Islam Asia Afrika dan sebagainya, terus kemudian membentuk Ganevo dan sebagainya. Reputasi internasional Soekarno sangat luar biasa. Tapi di satu sisi kekuasaan Bung Karno mulai dipreteli habis, khususnya karisma beliau. Karena saat itu inflasi habis-habisan. Belum lagi ketika Pak Karno itu melakukan manuver dengan kekuatan perebutan Irian Barat yang banyak menyedot anggaran dan juga kemudian Dwikora, Trikora, konfrontasi dengan Malaysia dan seterusnya. Nah, di saat Bung Karno melancarkan upaya semacam ini, PKI kemudian mengusulkan agar dibentuk Angkatan Kelima. Yaitu Angkatan Kelima setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Angkatan Kelima itu terdiri dari para petani dan buruh yang bisa dilibatkan untuk dipersenjatai. Senjata konon itu akan dibantu dari Cina, karena saat itu PKI-nya cenderung ke PKI cabang Cina, ya kan gitu, akan dibantu sedemikian rupa. Maka kemudian PKI juga menawarkan termasuk Aidit bahwa ini Angkatan Kelima itu juga bisa dilibatkan menjadi sukarelawan di dalam konfrontasi melawan Malaysia. Bahkan kemudian ketika upaya perebutan Irian Barat itu juga banyak beberapa orang komunis yang menjadi sukarelawan dalam perebutan Irian Barat. Demikian pula dari NU juga ada. Nah, lalu kemudian mengimbangi manuver semacam ini, para ulama sudah mencium gelagat yang tidak beres. Ini kalau dibiarkan, kekuatan komunis sudah menyusup ke Angkatan Darat, dan kemudian ada indikasi untuk dipersenjatai melalui kekuatan seperti itu, maka kemudian para ulama melakukan ijtihad, yaitu dengan membentuk Barisan Ansor Serbaguna alias Banser. Banser itu adalah milisi lokal yang memang menjadi benteng pelindung para ulama saat itu. Karena memang konfrontasi di beberapa titik itu sudah memanas. Jadi kalau benturan antara nasionalis dengan komunis itu levelnya biasanya di lingkar elit. Tapi kalau benturan antara agama dengan komunis, antara kaum agamawan dengan kaum komunis, itu sifatnya masif. Di atas ada, di bawah juga semakin mengeras.
Hal ini bisa kita lihat dalam penuturan beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang ditulis dalam buku maupun kelompok muslim yang lain. Bagaimana suasana sangat memanas saat itu dan huru-hara tinggal menunggu kedatangannya, menunggu waktunya saja. Chaosnya itu tinggal menunggu waktunya saja. Maka kemudian salah satu langkah yang dilakukan itu adalah membentuk Barisan Ansor Serbaguna alias Banser. Dan kebetulan pada saat itu pula agitasi PKI itu dijalankan sedemikian rupa. Khususnya di beberapa daerah kantong-kantong basis santri. Terjadi bentrokan antara muslimah dengan gerwani misalnya di Banyuwangi. Di Jombang juga sama, Surabaya, Blitar, Kediri, bentrokan antara pemuda rakyat dengan pemuda Ansor, khususnya kalangan Banser. Jadi bentrokan-bentrokan semacam itu sudah sudah masif seperti itu. Termasuk ada cerita Ustadz Abror, cerita yang saya dapatkan dari dari riwayatnya ini ya sanadnya jelas itu kan dari pelaku. Yaitu manakala pada sebuah acara Agustusan semacam karnaval, itu para anggota Fatayat NU itu tampil, entah dari drum band atau bagaimana. Lalu kemudian salah seorang anggota pemuda rakyat itu nyolek bokongnya Fatayat, gitu kan. Ya, terjadi kemudian konfrontasi seperti itu dilaporkan, yang Ansor nggak terima karena Fatayat dicenggol-cenggol seperti itu, dilaporkan kepada aparat. Pak polisi saat itu bilang ketika mendapatkan laporan dari Ansor, apa jawab polisi? Biasa mas, arek enom, gitu kan. PKI, pemuda rakyat, senggol bokongnya Fatayat. Ya, terjadi hampir bentrokan, dilaporkan ke polisi. Apa jawab polisi? Biasa mas, arek enom, gitu kan. Nah kemudian secara cerdik, anak-anak GP Ansor ini pada suatu malam itu mendapati beberapa anggota pemuda rakyat yang sebelumnya nyolek-nyolek bokongnya Fatayat itu ditempelengi, dihajar. Pemuda rakyat tidak terima, akhirnya lapor kepada polisi. GP Ansor dipanggil sama polisi. Apa jawab GP Ansor? Biasa pak, arek enom pak. Dibalas seperti itu. Ya kan? Jadi triknya. Di Surabaya juga sama. Terkait soal pembagian lahan. Jadi agitasi PKI saat itu juga menyasar para petani. BTI, Barisan Tani Indonesia, itu konfrontasi juga dengan Pertanu, dengan GP Ansor dan seterusnya. Termasuk soal penyerobotan lahan yang miliknya NU yang ada di Wonokromo, Surabaya, yang sekarang di atasnya berdiri Yayasan Khotijah Surabaya dengan ribuan murid perempuan itu. Tahun 64, pagi hari GP Ansor itu menancapkan bendera NU dan bendera Ansor di situ. Sebagai bukti bahwa ini adalah hak tanah milik NU. Malam harinya bendera itu dibuang, diganti patok-patok, di mana kemudian di atas patok di sampingnya itu juga ditaruh bendera Palu Arit. Keesokan harinya dicabut lagi. Jadi gantian seperti itu. Akhirnya GP Ansor kemudian memutuskan untuk mengirim beberapa orang Banser untuk menjaga lahan tersebut. Akhirnya hampir saja terjadi konfrontasi. Pada akhirnya kita harus melihat bahwa ketika terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober 1965 yang dilakukan oleh resimen Cakrabirawa, ini menimbulkan tafsir yang sangat luar biasa, khususnya pasca reformasi. Kalau dulu ketika pada zaman Orde Baru tafsir itu dimonopoli oleh tafsir kekuasaan ala Pak Harto, maka kemudian tafsir secara liar berkembang pasca reformasi, di mana kemudian beberapa orang yang merupakan mantan tahanan Orde Baru, tahanan politik dan seterusnya itu juga secara terbuka menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari korban Orde Baru. Jadi ketika melihat peristiwa 65, maka mau tidak mau kita harus melihat pra dan juga pasca. Dan yang menarik tahun 65 ketika terjadi bentrokan berdarah di beberapa titik yang kemudian juga dibantu oleh RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo, maka kemudian GP Ansor juga dan juga RNU itu terlibat bentrokan. Tetapi ada beberapa fakta menarik bahwa sungguh pun terjadi bentrokan dan juga aksi eksekusi terhadap PKI, anggota PKI maupun simpatisan PKI yang dilakukan oleh tentara dan juga beberapa orang dari kita juga terlibat di situ. Tetapi pasca itu terjadi rekonsiliasi kultural.
Saya menyebutnya rekonsiliasi kultural, bukan rekonsiliasi politik. Karena kalau rekonsiliasi politik, ini dampaknya juga luar biasa. Orang-orang yang tertuduh PKI itu menggugat di mahkamah, di mana Mahkamah Internasional atau di Den Haag tahun 2012 dan menyatakan mereka adalah korban. Kalau mereka menyatakan korban, maka kemudian bisa dipastikan penjahatnya adalah kita, gitu kan. Ini adalah silang sengkarut penafsiran secara politik. Saya lebih sepakat manakala kemudian peristiwa dampak tahun 65 itu yang selama ini dilakukan oleh orang-orang NU itu adalah pendekatan secara kultural. Hal ini tampak dalam beberapa aspek. Kalau peristiwa politik, wah enggak karu-karuan itu, sembilan seperti itu. Tapi kemudian beberapa orang NU yang sebelum pra 65 itu gemblengan fisik, termasuk kakek saya di Pondok Pesantren Mabdaul Ma'arif, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Di desa saya contohkan, ini yang terbit nanti biografi mbah saya berikan Gus Awi sama Ustadz Abrol. Tahun 64, tahun 65 di Masjid Al-Huda Jombang, di kecamatan kami, itu setiap malam itu ada tradisi pembacaan sholawat badar untuk menandingi lagu genjer-genjer yang ditabuh oleh beberapa orang anggota PKI di markas yang tidak jauh dari masjid. Yang mengerikan lagi, di situ juga pada beberapa tahap, orang-orang PKI melakukan pementasan yang tidak jauh dari masjid dengan mementaskan drama berjudul Patine Gusti Allah, Malaikat Kawin, dan juga Haji Bahrum. Haji Bahrum digambarkan sebagai bagian dari kapitalis birokrat atau 7 setan desa yang sukanya kawin, mawin, dan seterusnya, digambarkan secara jelek seperti itu. Lah orang Ansor tidak terima, terjadi hampir bentrokan seperti itu. Tetapi saat itu PKI mendapatkan angin karena komandan Koramil dan juga kepolisian Kencong itu membackup mereka, simpatisan PKI juga. Dan juga konon menurut Pak D saya, namanya Pak D Matrai, beliau adalah mantan anggota Hizbullah yang kemudian aktif di TNI, lantas terlibat dalam operasi di penumpasan RMS, DITII, sampai penumpasan G30 SPKI. Beliau menuturkan apabila telah ditemukan dokumen bahwa pada beberapa hari mendatang dan seterusnya itu terdapat beberapa nama yang akan dijual dan dieksekusi. Beberapa orang PKI yang kemudian keceplosan omong ketika ngobrol di pasar itu ditanya, sedang bangun apa kok sibuk setiap hari kok di kantor. Mereka kemudian menjawab bahwa mereka sedang akan membangun yang namanya kolam ikan. Loh, kolam ikan kok jeru temen? Iya, seperti itu bahasanya. Singkat cerita, konfrontasi semacam ini, perang budaya, yang satu pakai genjer-genjer, yang satu pakai sholawat badar, itu kemudian dilanjutkan oleh mbah saya dengan menghimpun banyak anggota GP Ansor maupun Fatayat untuk melakukan gemblengan secara fisik maupun spiritual di pondok pesantren kami. Dan kemudian ini beberapa anggota Ansor yang terlibat itu diantaranya dalam gemblengan fisik itu dilatih oleh Kiai Khobir dari Rambi Gundam, Rambi Puji. Termasuk juga oleh Kiai Mas Muhajir. Nah, yang menarik lagi adalah pasca 65. Ketika tentara melakukan pembersihan pada akhir 65 dan juga awal 66, ya, para tentara ini menyisir ke desa kami. Lalu kemudian beberapa orang anggota Gerwani yang markasnya tidak jauh dari pondok, kurang lebih 150 meter dari pondok, orang-orang Gerwani ini itu banyak datang ke kakek saya meminta perlindungan. Demikian pula dengan beberapa orang PNI. Karena ada indikasi saat itu tentara tidak bisa membedakan mana komunis, mana Soekarnois. Beberapa orang yang meminta perlindungan sambil nangis-nangis seperti itu, akhirnya oleh nenek saya itu diminta untuk menggunakan kerudung. Pinjem kepada para santri, dikumpulkan di depan dalam kasepuhan, sambil jongkok, oleh mbah saya diajari syahadat. Nah, diajari syahadat. Ya karena banyak mereka sebenarnya Islam, cuma ya gak tahu sholat segala macam, diajari cara melafalkan syahadat secara fasih. Sehingga kemudian ketika tentara mendatangi mbah saya untuk melakukan izin pembersihan terhadap unsur-unsur komunis, mereka kemudian beberapa orang Gerwani ini diselamatkan oleh kakek saya sampai dibilang,
kalau mereka ini hanya Gerwani ikut-ikutan. Kenapa kok ikut-ikutan? Karena saat itu Gerwani sering menyelenggarakan acara makan-makan. Tahu sendiri kan, saat itu sedang inflasi, kelaparan. Orang cenderung akan mengiyakan ajakan temannya, manakala kumpul-kumpul bareng, di situ ada makan bareng. Maka kemudian tentara melakukan tes. Ya wes, kalau memang ini sudah jadi NO, sekarang syahadat. Itu kan. Akhirnya beberapa orang Gerwani itu syahadat sedemikian rupa. Termasuk juga beberapa orang anggota yang dilindungi oleh mbah saya seperti itu. Nah, apa yang hendak saya sampaikan? Para kiai Nahdlatul Ulama itu siap berperang, mempertahankan, berjihad, mempertahankan diri, mempertahankan Islam dengan melawan kekuatan-kekuatan yang akan meruntuhkan Islam. Tetapi di sisi lain, mereka memiliki hati yang lembut untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak tahu silang sengkarut politik dan juga pembunuhan. Maka yang dilakukan kakek saya pada akhirnya adalah beberapa orang Gerwani ini diajari ngaji. Yang kedua, anak-anak dari anggota PKI yang tidak tahu kabarnya, yang terstigma PKI lalu kemudian dipenjara, anak-anaknya banyak dipondokkan, beberapa diantaranya dipondokkan di pesantren kami. Ini adalah rekonsiliasi kultural yang sangat menarik. Saya teringat manakala peristiwa Fathu Makkah. Bagaimana kekuatan saat itu Rasulullah dengan kekuatan yang sangat luar biasa sudah siap perang. Tapi kemudian manakala beberapa orang meminta suaka kepada Rasulullah termasuk Abu Sufyan dan seterusnya. Kemudian Kanjeng Nabi menjadikan Abu Sufyan sebagai jaminan keamanan. Kecuali hanya beberapa orang yang melakukan perlawanan ditindas sama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saat itu kalau tidak salah. Tetapi beberapa orang yang menyatakan tidak mau melakukan perlawanan, ya diterima. Kasus-kasus semacam ini banyak sekali kita jumpai di pesantren. Jadi di satu sisi, Banser, Ansor itu melakukan upaya perlindungan para kiai dengan menumpas gerakan 30 SPKI dan seterusnya. Orang-orang PKI yang sakti-sakti itu dilawan sama Banser. Gus Maksum turun gunung dan seterusnya. Tapi di satu sisi manakala kemudian beberapa orang awam yang tidak tahu apa itu komunis, yang tidak tahu apa PKI, bahkan mereka tidak tahu apa bedanya PKI dengan BTI, Barisan Tani Indonesia itu, ya kan? Mereka kemudian dilindungi. Termasuk ini yang saya dengar dari Gus Hamid Faruk, cicitnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab itu kan hampir menjadi korban penyembelihan PKI tahun 48. Karena Kiai Wahab saat itu menghadiri acara di Ngawi, mau pulang ke Jombang, ternyata terdengar ada FDR melakukan pemberontakan tanggal 18 September 48. Kiai Wahab bingung, apabila beliau tetap naik mobil, maka kemudian bisa dirazia oleh PKI. Dan nasibnya akan sama dengan nasib Gubernur Suryo yang dirazia PKI, dicegat PKI dan disembelih. Kemudian makamnya ditanam di hutan di Ngawi. Kiai Wahab kemudian melakukan upaya cerdik. Beliau kemudian orangnya kan kecil, agak hitam, lincah. Kiai Wahab kemudian melepas serbannya, masuk ke stasiun, entah bagaimana ceritanya, Kiai Wahab menyamar sebagai pedagang asongan. Lumpang kereta api sampai ke Jombang turun. Maka kemudian beliau itu membentuk ya semacam pasukan pelindung para ulama. Yang kedua tahun 65, Kiai Wahab itu tahu beberapa orang PKI juga banyak yang jalan kaki dari sekitar Jombang, khusus sowan ke dalam beliau. Yang pertama dicari itu di Surabaya, yang kedua dalam beliau di Jombang. Beberapa orang tua, kata Gus Hamid Faruk, cicit Kiai Wahab itu mencari Kiai Wahab. Akhirnya apa? Nunggu selama 2 hari di dalam Kiai Wahab, itu nunggu orang-orang tua yang sama sekali tidak tahu ini. Akhirnya apa? Ditemui ketika Kiai Wahab Guntur, ditanya sama Kiai Wahab, wonten perlu nopo? Ada perlu apa? Ngapunten Yai, kula niki nate nderek rapat PKI, saya pernah dapat, tapi saya tidak tahu menau PKI, saya ingin dilindungi, saya mohon dilindungi. Akhirnya sama Kiai Wahab itu diungsikan di beberapa rumah di daerah Wonosalam, aman. Ya, artinya konflik suasana yang mencekam saat itu ada upaya rekonsiliasi secara kultural yang dilakukan oleh para kiai-kiai NU, di satu sisi kereng terhadap orang PKI yang kereng-kereng juga. Tapi di sisi lain melindungi generasi selanjutnya. Yang dilakukan oleh para ulama NU saat itu adalah jangan pernah mewariskan dendam kepada generasi. Akar kekerasan harus dipotong. Spiral dendam harus dipotong. Sehingga banyak sekali yang dilakukan seperti itu.
Hal ini berbalik arah dengan yang ada di kawasan Merapi sama Gunung Merbabu. Beberapa anak orang PKI yang bapaknya dieksekusi itu akhirnya trauma karena mereka melihat dan juga merasakan yang mengeksekusi bapak mereka adalah orang-orang Islam. Mohon maaf, mereka juga Islam, tapi bapaknya dieksekusi, akhirnya dendam. Dendam mereka dilampiaskan dengan cara apa? Pindah alias murtad ke agama Katolik. Kalau di Jawa Timur polanya semacam itu, di Jawa Tengah, di sekitar lereng Merapi, di sekitar lereng Merbabu, polanya berbeda. Ada banyak perpindahan penduduk dari Muslim ke Katolik. Dan mereka tetap menggunakan nama aslinya. Mereka biasanya menggunakan nama asli yang diberi oleh bapaknya. Misalnya namanya Suratno. Kemudian pindah tahun 66 atau 67 konversi ke dalam agama Katolik, dibaptis. Mereka kemudian tetap menggunakan nama aslinya, nama Jawanya digabungkan dengan nama baptisnya. Makanya sampai sekarang kalau kita ke Merbabu, ke Merapi, ke misalnya Jogja, ada orang-orang tua misalnya namanya Francescus Saverius Suratno. Nah, itu kan ada. Mereka tetap identitas kejawaannya sekaligus juga menambahkan nama baptisnya. Banyak sekali dan ini juga banyak diungkap di dalam beberapa buku. Nah, rekonsiliasi kultural semacam ini seringkali disalahpahami, termasuk oleh Alfian Tanjung. Alfian Tanjung dalam beberapa kesempatan seringkali menyatakan bahwa PKI itu menyusup di tubuh NU, GP Ansor keturunan PKI dan seterusnya. Ya maklumlah jualannya kan itu, harus dimaklumi, Jarno boleh duit, bahasanya kan gitu kan. Oke. Padahal, waduh, screening di zaman Orde Baru kan ngeri sekali. Saya pernah mendengar, kalau tidak salah Pak Alfian Tanjung ini pernah mengatakan dalam salah satu forum, lupa namanya, bahwa Pak SBY ini adalah anaknya, ibunya adalah Gerwani, kalau tidak salah seperti itu. Nggak tahu, dengar dari kiai siapa, kemudian dilontarkan kembali oleh Pak Alfian Tanjung. Bagi saya ini statement konyol. Nggak mungkin ibunda SBY namanya Bu Habibah Sukoco itu anggota Gerwani. Karena suaminya Pak Kolonel siapa atau apa itu juga perwira. Tidak mungkin kemudian selamat. Yang kedua, mustahil anggota Gerwani punya anak, anaknya lolos AMN, Akademi Militer di Magelang, lantas mendapatkan Adi Makayasa. Mustahil. Yang ketiga, yang paling mustahil lagi, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Gubernur Lemhanas. Terus juga saat itu Gubernur Akademi Militer itu kemudian menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono menikahi anaknya. Itu tidak mungkin anggota Gerwani. Bagi saya hal-hal semacam ini akan muncul dan direproduksi ulang sampai sekarang. Jadi kita itu memiliki beberapa perayaan sebenarnya. Yang pertama perayaan Agustusan, kedua Maulidan, ketiga PHBI, yang keempat ini rutin apa? Merayakan PKI, dibicarakan terus. Diajak nonton film G30 SPKI, bikinan sutradara zaman Pak Harto. Kemudian kita dibilang, yang tidak mau nonton film G30 SPKI, berarti dia PKI. Kita balik logikanya. Berarti kalau saya nggak mau nonton film porno, saya bintang porno. Apa seperti itu? Enggak juga kan. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan ke saya, bagaimana sekarang itu di orang generasi muda seperti saya, orang NU, memandang dampak peristiwa 65 yang lalu memang biarlah berlalu, kata lagu dangdut. Tetapi ini menjadi pembelajaran penting bagi kita agar hal ini tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Apapun yang terjadi pada masa lalu, kita jadikan sebagai pelajaran untuk tidak terulang pada sekarang maupun masa mendatang. Yang kedua, dendam harus dipotong. Yang selanjutnya, ini yang paling penting. Dilarang atau tidak, saat ini komunisme, Marxisme, dan lain sebagainya, itu sudah, katakanlah sudah bangkrut. Kecuali ya, sudah bangkrut, nggak laku dan segala macam, kecuali mungkin beberapa negara yang memang menjadikan sebagai ideologi abal-abal. Ideologi Korea Utara pun ada abal-abal, bukan lagi komunisme murni, ideologi Juche. Sama Cina pun sama. Kuba juga sama, Cina juga sama dan sebagainya. Jadi bagi saya yang paling penting kita kemukakan sekarang itu adalah rekonsiliasi kultural. Kalau dalam bahasanya Pak Syafi'i Ma'arif, Amelia Yani itu sudah berdamai dan juga sudah rukun dengan Ilham Aidit.
Agus Suyono, apa namanya, Jenderal Agus siapa itu, putranya Pak. Terus siapa lagi? Ini anak-anaknya pelaku maupun korban G30 SPKI para jenderal itu sudah rukun. Nah sekarang luka dikorek-korek sedemikian rupa untuk sekali lagi tujuan politis. Ya, mungkin seperti itu diantara pandangan saya mengenai dampak peristiwa 65 yang harus dilihat secara komprehensif pada saat maupun pasca. Seperti itu, Ustadz Abror dan juga Gus Alawi. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata.